Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Hamidah SPDI, mahasiswa PTG Guru Tertentu batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062208253440. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, sebelum Ibu memulai pelajarannya, Ibu akan melakukan absen dulu, cek kehadiran kalian ya. Apakah ada yang hadir atau tidak ada yang nggak hadir? Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya hadir ya untuk melakukan untuk melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu harap kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa di depan. Kepada ketua kelas, silakan maju di depan memimpin doa bagi teman-temannya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Oke, sekarang diharapkan kepada semua siswanya untuk berdiri supaya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Indonesia
menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur. Ya, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami memahami hidup bermanfaat dengan menghindari hidup berfoya-foya, yaitu ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Apakah masih ada anak-anak yang tahu materi sebelumnya yang Ibu jelaskan pada saat minggu yang lalu? Oke, silakan. Untuk hakikatkan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abun iman, cabang-cabang iman. Ya, materi minggu lalu itu adalah ya, tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menjawab. Ya, materi minggu lalu adalah yaitu tentang iman ya. Cabang-cabang iman. Iman itu ada apa saja? Iman kepada apa saja? Itu maksudnya. Bukan hanya kita itu iman terhadap Allah saja. Ada kita percaya juga terhadap malaikatnya, yaitu yang diciptakan oleh Allah. Itu maksudnya iman yang secara bercabang-cabang. Oke, selanjutnya yaitu Ibu ingin menanyakan kepada kalian apa itu berfoya-foya dan apa itu ria. Ada yang tahu apa itu foya-foya? Saya, Bu. Oke, dipersilakan untuk Ananda Nur Fasila untuk menjabarkan tentang foya-foya. Berfoya-foya atau boro adalah membelanjakan harta secara berlebihan, boros atau israf, atau melampaui batas kebutuhan. Ya, foya-foya adalah membelanjakan harta yang ada pada kita itu secara berlebihan. Belanja berlebihan itu seperti misalnya kita belanjakan lebih dari yang kita butuhkan. Kalau kita beri makan, kita berinya lebih dari yang kita butuhkan itu. Padahal kita sudah tidak membutuhkan lebih banyak kita sendiri ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menanyakan siapa yang bisa menjawab apa itu ria. Oke, silakan Dimas untuk menjabarkan tentang ria. Ria adalah melakukan ibadah atau amal kebaikan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah. Ya, terima kasih kepada Ananda Dimas sudah menjawab pertanyaan tentang ria, sudah menjabarkan apa itu ria. Ria itu adalah melakukan ibadah kepada Allah tapi pengen dilihat atau pengen ditahu sama temannya atau sama saudara kita. Itu adalah ria. Berarti pengen dilihat perbuatan baik kita. Oke, tepuk tangan kepada saudara teman kita Dimas yang sudah menjabarkan tentang ria. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking, yaitu memberi semangat kepada ruangan ini supaya lebih hidup lagi. Silakan semuanya diharap untuk berdiri. Oke, tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke materi inti kita, yaitu pembahasannya yaitu menjalani hidup penuh manfaat berarti meninggalkan perilaku tercela seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Berarti ada 5 sifat tercela itu yang harus kita hindari seperti yang Ibu sebutkan tadi. Untuk memahami materi selanjutnya kita lihat video yang Ibu putar di depan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas kali ini yaitu bab 3, menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Pembahasan materi pada video ini yang pertama yaitu tentang menghindari sifat berfoya-foya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang menghindari sifat ria dan sum'ah. Pembahasan yang ketiga menghindari sifat takabur, dan pembahasan yang keempat yaitu menghindari sifat hasad. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menghindari sifat berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas yang disebut dengan israf dan boros atau tabzir dengan membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan proporsional. Ayat tentang tabzir atau boros yaitu Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian ayat tentang israf atau melampaui batas yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian video yang Ibu tayangkan tentang pembahasan tentang foya-foya, ria, sum'ah, dan takabur. Apakah ada pertanyaan tentang video yang Ibu tayangkan tadi? Tidak ada. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan bagikan kelompok. Diharapkan kepada anak-anak untuk duduk di kelompok masing-masing ya. Sekarang Ibu akan bagikan pembahasan masing-masing kelompoknya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Ini adalah untuk kelompok 3. Oke, silakan didiskusikan lembar LKPD yang Ibu kasih per kelompok masing-masing. Ibu akan kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan apa yang Ibu bagikan tadi. Silakan. Oke, baik anak-anak.
diskusinya sudah selesai. Kita akan melanjutkan yaitu presentasi hasil diskusi tadi per kelompok. Ibu suruh dulu kelompok 1 untuk maju di depan untuk mendiskusikan apa yang didiskusikan tadi. Oke, kelompok 1 maju di depan. Untuk kelompok 2 dan 3 siap-siapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Mela. Berfoya-foya boros. Definisi: membelanjakan harta secara berlebihan, boros atau israf, melampaui batas kebutuhan. Dampak negatif: terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari: hidup sederhana, membelanjakan harta sesuai kebutuhan dan skala prioritas. Bersyukur, syukuri nikmat Allah agar tidak tamat. Sedekah, terbiasa memberi dan membantu orang lain. Rencanakan keuangan, bertindak selektif dan berencana dalam mengelola harta. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, sekarang kelompok 1 itu ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian itu ada yang mau bertanya terhadap kelompok 1? Saya. Oke, silakan dijawab untuk itu kelompok 1-nya. Dengarkan dulu pertanyaannya. Mengapa Islam melarang perilaku berfoya-foya? Baik, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Ya. Sebelum menjawab, kelompok 1 itu ingin mendiskusikan dulu. Nah, kita harus tunggu dulu diskusi dari kelompok 1. Kelompok yang lain saya saja mendengarkannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena berfoya-foya termasuk perbuatan mubazir, boros, yang tidak disukai Allah. Selain itu, perilaku ini bisa menjauhkan seseorang dari sikap syukur, memperkuat kecintaan terhadap dunia, dan menumbuhkan sikap sombong serta lalai dari tanggung jawab sosial. Apakah sudah jelas? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 mendapatkan jawaban dari kelompok 2. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya. Apa dampak negatif dari berfoya-foya dalam kehidupan pribadi dan sosial? Baik, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Tunggu kelompok 1 lagi untuk mendiskusikan pertanyaan dari kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dampaknya antara lain: 1. Kehilangan harta tanpa manfaat. 2. Merusak akhlak dan menjauh dari agama. 3. Meningkatkan kesenjangan sosial. 4. Menimbulkan cemburuan dan iri dari orang lain. 5. Menyebabkan ketergantungan pada gaya hidup mewah. Apakah sudah puas? Sudah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 untuk kelompok 2. Nah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semuanya sudah pada diskusi di depan ya. Tepuk tangan untuk semuanya karena sudah
Oke, disilakan untuk Nur Fasila. Menjaga diri dari penyakit hati seperti berfoya-foya, riya, sum'ah, dan takabur dan hasad adalah bagian dari tadbiyatul nafs atau penyucian jiwa yang sangat penting dalam Islam. Dengan menjauhi sifat-sifat tercela ini, seorang muslim akan lebih mudah meraih keterangan hati, keikhlasan dalam beramal, seperti ridho Allah di dunia dan akhirat. Tepuk tangan untuk Nur. Ya, alhamdulillah hari ini sudah kita menjalankan sudah menerima materi pembelajaran kita hari ini dengan penuh rasa semangat, rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ibu ingin menanyakan siapakah yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir tadi. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Adakah ada? Oke, silakan kepada Anda, Feby. Menjalani hidup penuh manfaat berarti menggunakan waktu, tenaga, dan rezeki untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta menjadikannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ya, tepuk tangan untuk anak. Apakah masih ada lagi yang lain yang ingin menyimpulkan hasil pembelajarannya? Saya, Bu. Oke, silakan kepada Anda Nur Fasila lagi. Sifat-sifat tercela seperti berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dapat merusak amal kebaikan dan hubungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menjaga hati dan niat agar tetap bersih dan ikhlas. Ya, tepuk tangan untuk Anda Nur Fasila. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah kegiatan untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita tadi. Apakah ada di antara kalian yang bisa merefleksikan hasil pembelajaran kita tadi? Saya, Bu. Oke, silakan kepada Ananda Muslimah. Setelah mempelajari materi ini, saya ingin belajar untuk hidup lebih sederhana, ikhlas dalam berbuat baik, dan menjauh dari niat ingin dipuji orang lain, riya dan sum'ah. Saya tahu kebaikan yang tidak ikhlas tidak akan bernilai di hadapan Allah. Ya, hasil refleksi dari muslimah itu ingin hidup sederhana biar terhindar dari kehidupan tercela, yaitu 5 tadi. Nah, sekarang kita tepuk tangan kepada muslimah. Oke, selanjutnya apakah masih ada? Saya, Bu. Oke, kepada Ananda Menang silakan. Materi ini mengingatkan saya untuk lebih menjaga hati. Terkadang saya merasa lebih baik dari orang lain, atau ini melihat keberhasilan mereka. Ternyata sifat seperti itu termasuk takabur dan hasad yang bisa merusak hati dan hubungan sosial. Oke, saudara kita Melan itu ingin hidup itu lebih baik lagi, tidak mau istilahnya sombong itu karena bisa merusak persahabatan atau persaudaraan kita. Beri tepuk tangan kepada Ananda Melan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tugas mandiri atau asesmen akhir. Silakan simak di depan pertanyaannya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar jawaban. Hasil jawabannya ditulis di dalam kertas ini ya. Oke. Ke belakang, biar Ibu tidak jalan terlalu jauh. Jawabannya ditulis di dalam kertas. Silakan ke belakang ya. Oke. Soal pertama adalah
Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan hasad atau iri dengki? Mengapa hasad bisa merusak amal kebaikan seseorang? Jelaskan dengan contoh nyatanya. Yang diminta itu adalah contoh secara nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus soal ketiga adalah bagaimana cara agar kita bisa tetap ikhlas dalam beramal dan tidak terjerumus pada sifat riya atau sum'ah. Jelaskan langkah-langkahnya secara jelas. Nah, silakan dikerjakan di kertasnya masing-masing. Nanti pada waktunya Ibu akan memeriksa kembali hasil dari jawaban kalian. Oke, selanjutnya yaitu Ibu akan akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Ya, untuk yang memimpin doa sekarang ketua kelas untuk maju di depan. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa. Untuk materi kita selanjutnya, Ibu akan memberikan dulu ya, supaya minggu depan itu kita akan langsung masuk dengan materi baru, yaitu asuransi bank untuk perekonomian